Undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Debat pertama calon presiden 2024 telah dilaksanakan. Selain pelanggaran HAM, penanganan kelompok rentan, kehakiman yang transparan, kontroversi tentang putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu dari tema debat yang dibahas adalah tentang pemberantasan korupsi yang kini semakin masif dan merajalela. Bahkan tak sedikit pejabat negara dari tingkat pusat hingga daerah yang terjerat kasus tersebut. Gagasan para calon presiden mengenai bagaimana cara efektif yang dapat dilakukan mereka untuk pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai masih belum menarik dan terkesan umum. Pakar hukum Oce Madril mengatakan, ide gagasan yang dikemukakan para capres masih menunjukkan gagasan yang populis yang sering dibicarakan di publik, bahkan tidak ada hal baru yang disampaikan. Sebetulnya tidak ada yang baru. Pertama misalnya soal RUU perampasan aset, ya itu sudah sering dibicarakan. Kemudian soal bagaimana memiskinkan koruptor, itu sudah sering dibicarakan. Bagaimana memberikan hukuman yang keras, ditempatkan di Nusa Kambangan dan lain sebagainya, itu sebetulnya gagasan-gagasan yang sudah sering dibicarakan. Nah yang sebetulnya kita tunggu juga dari para capres itu ketika debat kemarin adalah pendekatan mungkin yang lebih komprehensif. Karena kita bicara pemberantasan korupsi itu ada dua hal yang penting. Satu aspek pencegahan, yang kedua aspek penindakan. Oce Madril menilai Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi dengan standar internasional dalam penanganan kasus korupsi. Seperti belum adanya rancangan undang-undang perampasan aset hingga pengaturan tegas mengenai gratifikasi. Padahal Indonesia memiliki lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang juga bekerja sama dengan kepolisian hingga jaksa. Namun sayang, unsur tersebut tak ada dalam gagasan yang dikeluarkan oleh para capres. Dan sejak reformasi juga KPK itu penting dibicarakan, ya. Polisi dan jaksa juga penting, tapi dengan standar internasional pendekatan KPK itu lebih komprehensif. Nah, di gagasan debat kemarin sayangnya dua pendekatan ini tidak muncul, tidak dieksplorasi, ya. Jadi lebih banyak memang narasi-narasi atau pendapat-pendapat yang disampaikan capres itu tidak terlalu panjang. Tidak hanya KPK, pemerintah juga seiring dengan masih sangat lemahnya sistem pengawasan. Pemerintah didorong untuk lebih meningkatkan pengawasan, baik pengawasan pejabat publik dalam menjalankan kewenangan hingga pengawasan dalam mengelola anggaran. Hal ini meminimalisir adanya jual beli jabatan, adanya orang dalam di sebuah institusi pemerintahan atau lembaga yang rawan penyelewengan hingga melakukan tindak pidana korupsi. Kita ingin lihat bagaimana gagasan para capres ini terkait dengan mengefektifkan pengawasan di pemerintahan supaya pejabat-pejabat itu menggunakan kewenangannya dengan benar gitu, tidak ada abuse of power. Kemudian menggunakan anggaran itu ya dengan benar, ya tidak ada markup misalnya, atau tidak ada upaya untuk dalam tanda kutip ya mencuri uang negara gitu. Nah, itu kalau itu bisa kita perbaiki, minimal kita bisa memastikan kewenangan dijalankan dengan baik, ya tidak diperjualbelikan dan seterusnya. Anggaran publik digunakan dengan sesuai dengan tujuan publik gitu. Selain keberadaan KPK, di tingkat pemerintahan pusat pun seharusnya memiliki pengawasan khusus yang berada di bawah presiden. Seperti keberadaan staf khusus berbagai bidang yang arahannya langsung dari presiden. Menurut Oce, hal seperti itulah yang seharusnya bisa menjadi gagasan dan dapat dijadikan solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, nanti ke depan akan seperti apa? Apakah modelnya seperti kantor staf presiden yang akan diperluas dengan fungsi yang lebih kuat, atau model lain ya yang akan dibentuk. Lembaga ini nanti tetap bekerja sama dengan KPK pastinya. Karena KPK ini dalam pemahaman saya dia berada di luar presiden harusnya ya. Dia tidak boleh diperintah langsung oleh presiden atau diintervensi langsung oleh presiden ya. Tapi presiden harus punya pengawas sendiri gitu.
Debat bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden masih akan berlangsung 4 kali lagi. Berkaca dari debat pertama, para capres maupun cawapres harusnya bisa lebih memunculkan gagasan yang orisinil tanpa adanya settingan atau gimmick untuk mencuri simpati pemilih. Debat tersebut seharusnya juga bisa menjadi pendidikan politik bagi warga, termasuk generasi muda. Isintia Rina, Andri Yulianto, Jogja TV.